10 tahun akhirnya Baby Ukasya hadir, ya kan? Kamu memutuskan sama Irwansyah untuk menggunakan jasa babysitter nggak sih di rumah? Mama kayak dari awalnya kan waktu itu enggak tuh pas sebulan pertama masih berdua semua. Cuma lama-lama kewalahan juga karena kan aku masih kerja, Irwan kerja, terus nggak lama tuh mamanya Irwan kan kena COVID sampai meninggal kan. Oh iya. Jadi ya butuh bantuan lah di rumah. Pasti ya, Mulai sekarang ya nggak apa-apa pakai. juga kan. Tapi ada perubahan nggak sih dari kamu atau dari Irwansyah misalnya untuk mengurangi intensitas atau apa jumlah pekerjaan yang diterima setelah ada Baby Ukasya? Jadi Ukasya tuh sering aku ajak ke tempat kerja kemanapun tuh biasanya aku bawa, kecuali kan enaknya itu kan kalau Kerja ada anak itu kayak iya, semangat ya. di rumah juga di bawah tuh kantor. Iya, jadi kan kalau udah kangen tinggal dia turun ke bawah gitu, atau enggak aku sebentar nyamperin ke atas baru lanjut kerja lagi. Kalau Irwansyah sekarang masih syuting juga nggak sih? Irwan enggak lagi keasikan dia. Kasihkan apa? Lagi kasihkan bisnis sendiri, iya. Terus kalau misalnya dia harus ngantor, oh tapi dia ngantor di bawah juga. Iya, oh kantor jadi di semuanya bawah. enak ya, bisa langsung naik turun Iya. Iya, aja. saya tuh mbak di rumah ya. Jadi kalau ibu lagi meeting sama bapak tuh saya suka bantu Ukasya main. Oh gitu. Biasanya bapak sama ibu berantemnya karena apa ya Mbak? Karena saya. Mas kok Mbak, maaf ya. Tapi buat Sobat Ambiar, ternyata ada satu permintaan dari seorang Irwansyah kepada Zaskia Sungkar. Apa permintaannya? Kita kasih lihat artikel yang satu ini. Irwansyah ingin punya anak lagi. Zaskia Sungkar mulai program anak Ya kedua. Allah. Gimana Ini ya aja sih, masih sayang? kecil ya Irwan, halau. Bener gak tapi itu artikelnya? Benar sih benar. Dari kemarin dia udah bilang, ayo dong mulai lagi program lagi gitu. Terus akunya, aduh gimana ya gitu kayak mungkin badannya kali ya, physically, mentally masih capek gitu. Jadi Nafas dulu. Iya, iya. Dan masih PR kan, ini dia nanti sampai 2 tahun lah dia baru udah ngomong, baru ngomongnya udah lancar. Tapi memang kalau anak satu tuh kurang memang. Biasanya Dua gitu malah lagi. kalau biasanya kan kalau Arab tuh ya Banyak. beri sampai banyak, sampai berisik di rumah tuh gitu. Memang begitu pasti. Benar ya, tapi ya kalau misalnya memang ada rencana untuk punya momongan lagi, kita berharap semoga dimudahkan, dilancarkan lagi. Amin, doain ya Sun. Amin. Adanya Ukasya ya? Mau adanya Ukasya? Mau punya adik, mau udah ini sama kayak keluarga yang berikutnya. Ini keluarga dengan jumlah anggota keluarga. Kalau bisa dibilang sebagai keluarga selebriti tanah air yang kartu keluarganya daftarnya paling panjang sekali. Iya, Ya. pokoknya kalau misalkan keluarganya itu kumpul udah kayak halilintar banget. Benar, 13 anggota keluarga. Di pagi-pagi Ambiar akan kita hadirkan keluarga yang sudah 3 tahun tidak pulang ke Indonesia. Akhirnya kembali lagi ke Indonesia. Di pagi-pagi Ambiar ini dia, Gen Halilintar. Gen Halilintar. Boleh maju ke depan semuanya, Silakan boleh. ibu sayang. Iya. Kita Mama mengucapkan Geni Mama dan Geni. juga keluarga Halilintar yang lainnya, kami semua di sini mau mengucapkan terima kasih. Sudah menyempatkan waktunya datang ke sini pagi-pagi. Alhamdulillah. Kita yel-yel dulu biar semangat. Coba Boleh, yel-yelnya boleh, ya, boleh, coba. boleh, boleh. Gen Halilintar. Oke. Iya. Kita saya bakal sebut pagi-pagi Ambiar dan Gen Halilintar. Kita sama-sama my family, my team. Oke? Oke, siap Oke, ya. oke. Oke, attention please. Pagi-pagi Ambiar dan Gen Halilintar. My family, my team. Kenapa My Family My Team? Karena itu adalah buku yang dirilis di tahun 2015 dan juga meledak perjalanan ke 120 negara. Terima kasih. Itu tagline kita sebenarnya. Saya sebelumnya juga mengucapkan terima kasih Base Camp Military Lifestyle lagi ulang tahun yang ketiga. Ibu menggunakan baju Base Camp Military Lifestyle. Makasih. Masya Allah. Bisa gitu ya? Boleh silakan duduk, boleh Silakan bareng-bareng duduk ya. saya. Waduh, ini kita duduk 11. Kalau biasanya kan 11 ya, karena kan Torik sama Atta di Indonesia. Tapi hari ini memang Papa Hali nggak bisa ikut ya, bener ya. Betul. Bisa sayang? Boleh, silakan. Ada yang di belakang juga, boleh ada yang di belakang. Jangan empat-empatan yang laki sini, coba.
Ayo, mana? Ya, Yang mana saya? kalau mau di belakang juga boleh, nggak masalah, it's okay. Nah ini dia. Ya kita di belakang aja gimana? Ya kita di belakang, ntar mereka nengok-nengok di belakang, dong. di belakang. Jangan saya. It's okay, nggak apa-apa, Di sini nggak aja Kamu di sayang. situ aja. Nggak apa-apa di situ aja ya, it's okay. Kita berdiri di sini. Akhirnya mampir ke sini Sini. dan akhirnya kembali ke Indonesia. Alhamdulillah. Papa Hali kemana kok nggak bisa hadir pagi hari Sedang ini? ada urusan, Sedang Pak ada Hali. urusan. Nah, Halilintar juga lagi liburan ke luar negeri. Ya, Betul, Torik juga lagi ada betul. urusan. Jadi Iya. akhirnya berarti yang datang kurang lebih di sini ada berapa orang nih? Ada 11, ada 2 orang sedang turnamen golf. Muntazar yang nomor 9, Muntaz sama Ya. Kahtan yang nomor 11. Oke. Iya, jadi Kalau ini- sekarang Jadi kita di sini- cuma 9 orang. Mama ini siapa aja mah kenalin dong. Coba dari sebelah kanan sebelah Iya, situ ya. 8, Mami 8. 8 orang. Saya Fatih Halilintar, anak ke-8. Oh iya sama Dedi ya. Anak ke-8. Aku Fatimah Halilintar, anak ke-7. Anak ke-7. Aku Sahwa, anak kedua. Anak kedua. Aku Soleha, aku anak ke-10. Saya Saih, anak ke-6. Saya anak ke-6. Ibu Gen atau Ibu Geni, mamanya. Iya. Aku Iya, anak ke-5. Anak ke-5. Aku Sajidah Halilintar, anak ketiga. Anak ketiga. Ya 11 anak. Pertanyaan aku cuma satu. Iya. Biasanya kalau ngumpul satu hari beras berapa kilo habis? Nah ini, kalau dulu kita bisa sehari Dulu sekali makan 1 bisa liter. 3 kilo sehari dulu. Tapi semenjak pandemi kita lockdown, kita trying to live a healthy life. Sekarang kita udah nggak makan karbohidrat. Dan kita fokus mostly protein dan sayur-sayuran, no sugar. Wow. Gantinya kalau manis jadi apa dong Bunda? Lihat aku aja manis loh. Jadi udah gak makan nasi ya? Iya, Karena makan nanti kan nasi. kepingin yang manis-manis tuh Bunda. Pengganti gula apa biasanya? Madu, Oh, kurma, Racunnya ada di mana? apa sayang? Racunnya di mana? gorengan. Seperti yang suka dimakan oleh. Dewi Bersih. Ya. Tapi ya aku suka lihat di YouTube channelnya Mama. Atta. Ya. Yang paling sering digangguin ini ya, kamu Iya, ya. iya. Maksudnya tuh ada aja gitu. Ngeprank. Kayak kamu tahu, kayak kamu Iya, tahu sih. karena aku Kik. nonton ini sama yang Itu. kamu ya. Cuma dulu dia masih kecil. Cuma rambutnya juga nggak jabrik ya. Mereka suka saling ngeprank. Saling ngeprank. Saling ngeprank. Berusus-berususan. Bedain kasur kok kalau berenang gitu-gitu. Lagi tidur. Terus bawa kambing ke kamar Bang Atta. Wah, tapi seru ya. Keluarganya kompak satu sama lain. Akhirnya kemarin kan pulang ke Indonesia untuk merayakan Idul Adha juga di sini. Iya, betul. Kemarin tuh total berapa lama sih di Malaysia kurang lebih? Ya? Sebenarnya kalau di Malaysianya kurang dari 2 tahun. Dan kita itu nggak ada di Indonesia total lebih kurang 28 bulan atau 2 tahun 4 bulan. Nah itu asalnya kita mau umroh bareng-bareng. Jadi mau Ramadan, umroh Mekah Madinah lama-lama. Jadi kita berangkatlah ke Malaysia transit untuk sambung ke Saudi Arabia. Iya. Tapi kemudian ternyata tiba-tiba Lockdown. lockdown sedunia. Jadi Saudi Arabia lockdown, Malaysia lockdown, kita pun tertahanlah di Malaysia. Di Malaysia itu tinggal beberapa lama, itu memang ada rumah atau gimana? Iya, tadinya itu kan di hotel kita ya. Nah jadi karena ada keputusan lockdown itu, maka hotel semua ditutup officially. Jadi kita mesti cari kontrakan rumah, sewa rumah kita. Sewa rumah. Jadi awalnya tuh karena Kuala Lumpurnya itu red zone, kasusnya tinggi, jadi kita Zona merah. zona merah, kita pindah ke green zone. Yang terdekat dari Kuala Lumpur adalah Perak. Jadi kita pindah ke situ, kita cari rumah yang aman, halamannya luas ya. Ya greennya banyak, tapi tiba-tiba kita di situ juga kena banjir. Padahal tempat itu 30 tahun nggak banjir, tapi pas kita di situ Banjir. tiba-tiba ada banjir. Terus akhirnya gimana Bunda? Tapi Pindah lagi. Segini loh. Hah? Tapi itu rumah itu kan sewa tapi kan. Sewa. Dan rumah itu lucunya ada menara. Jadi begitu banjir, kita naik ke atas menara. Berapa hari itu banjirnya? Takut banget, jadi kita langsung matiin. Emang banjirnya segini? Segini. Jadi setengah mobil tenggelam gitu. Tiba-tiba aja nggak pernah selama Mobil juga sewa, alhamdulillah mobil selamat. Jadi kita nggak buka pintunya kan. Kalau nggak, mami coba tadi buka pintu habis itu. Tapi ketika naik ke atas tuh otomatis listrik udah dimatiin dong Bun. Kalau enggak kan
Bisa Bahaya di macam-macam. Menara. Iya. Berapa hari itu banjir kemarin di Malaysia yang sampai Sebentar doang. Alhamdulillah sehari. Katanya Di ini sih, tempat lain ada yang iya di tempat lain agak lama. rusak. Iya. Tapi ya habis sih. Iya, Kasurnya iya. semua rusak. Jadi itulah alasannya, karena banyak pertanyaan dari Sobat Ambiar, kenapa sih lama banget di Malaysia ya? Karena memang kemarin juga sempat ada pengobatan yang harus Betul, dilakukan betul. ya. Ya namanya kita usia pun sudah bertambah sih. Namanya kan perlu diservis ya. Ternyata kita ada major operation di situ. Terus ada beberapa follow up treatment yang menyebabkan kita waktu itu nggak bisa ke Indonesia. Termasuk juga ketika ada momen yang spesial untuk seorang Atta Halilintar dan juga Aurel. Pas Ya, nikahnya kemarin Atta, barusan jadi ya. kita nangis banget tuh. Karena Atanya nangis, sayanya nangis juga, aduh Atta gitu kan, anak pertama ya nikah. Aduh kepinginnya bisa bersama mendampingi, tapi itu ya. Jadi kita mendampingi secara online, tapi doa kita nggak bisa. Jadi seperti ini ceritanya buat neti-neti tersayang. Iya. Jangan Gimana sampai sih? berasumsi yang tidak-tidak. Benar. Gimana perasaannya ya kalian sebagai anggota keluarga yang banyak banget, kakak pertama nikah tapi nggak bisa hadir. Hadir gimana saya? Banget. Sedih banget. Kita tuh kayak udah mimpi-mimpiin apa sih kayak Dulu jadi tuh dayang-dayangnya. Plan dari kecil tuh kalau misalnya Bang Atta lagi nikah, ntar kita jadi Kita dayang-dayang. jadi kayak pegang dari matanya. Dia nih yang paling kalau nanti Bang Atta nikah, aku pengen baju seragamnya kayak gini, kayak gitu udah. Terus kita nanti mau jadi wedding singer, udah nyanyi, udah Mau nyanyi bareng-bareng, kita bikin performance spesial gitu. Udah dari dulu. Oke. Dari kecil. Udah mimpi-mimpi dah. grup keluarga tuh nggak tenang. Jadi setiap detik tuh ada yang ngechat terus gimana bang gitu. Makanya kita sampai mikir apa kita bikin resepsi lagi. Iya pengennya gitu ya. Pasti biar- terutama juga yang lebih sedih, lebih terluka yaitu mamahnya sendiri. Iya, pasti dong, Anak pertama. Ya semua anak sama, tapi kan Iya. pertama kali menikahkan Iya, anaknya. menikahkan anak. Itu dia ya. Tapi Atta sendiri gimana sih tanggapannya Mama Geni ketika tahu bahwa aduh keluarga aku nggak bisa pulang ke Indonesia. Iya, makanya itu kan ada di YouTube ya. Jadi kita nangis-nangisan bareng gitu dia. Mama besok Umi besok nih Atta mau gini-gini. Iya nak, gimana kamu? Hanya doa yang bisa kami iringi untuk kamu yang terbaik gitu, pernikahan yang terbaik gitu ya. Dan juga rumah tangga yang terbaik gitu, menghasilkan keturunan yang terbaik gitu, alhamdulillah. Nah, makanya pas Desember 2021 kita boleh keluar Malaysia. Ya. Nah, itu pas juga bertepatan kita mau anniversary 29 tahun. Pernikahan Gen dan Halilintar. Nah, jadi tadinya kan kita kalau mau di Indonesia itu ada karantina 2 minggu. Nah, terus akhirnya kita memutuskan untuk kita kumpulnya di Turki. Jadi waktu itu bebas karantina, kita anniversary-nya di Turki. Pipi sama Bunda juga pada datang, anak Akhirnya santri. kemarin di sana Jadi kita ya. beramai-ramai lah setelah berapa tahun nggak ketemu tuh, hampir 2 tahun nggak ketemu, kita ketemu di Iya, Turki. kita lihat Iya, juga kok bagus itu sekali. yang Seru ya di Turki pada ya. saat maksudnya itu. Membayar kerinduan Iya, ya itu pasti susah kangen banget. banget. Cuma Lumayan kita lepas rindu banget lah. pasti Sampai ya. mereka nggak keluar-keluar dari kamar Atta, main aja di kamar Atta. Tapi saya kalau suaranya Ya. memang kayak ini ya, kayak Mas Atta ya. Oh iya. Suaranya sama Kan adenya, Wi. sama Torik juga. Iya, maksudnya kan ada biasanya suara kakak sama adik beda. Ini persis loh. Mirip. Kalau orang nggak tahu Iya, dikira Atta. Benar, ya. benar. Maksudnya gimana sih Kak? Gak, arahnya tuh gimana sih Suaranya. Kak? Maksudnya gimana? Suaranya suara dulu terus The maksudnya voice. gimana? Voice. Enggak, lu Voice. nih sahabat kita paham. Dia lagi sendiri. Sayang, ini berondong. Dia sukanya beron. Kamu lihat sini, ini aku juga berondong. Tapi kemarin kan yang kita dengar kabarnya bahwa Mama Geni dan juga Papa Hali juga sempat kondisinya sempat drop di Malaysia. Sakit apa sih kalau boleh tahu? Oh iya, itu ya tadi kan kalau sakit apanya itu kita ini ya privacy ya, tapi alhamdulillah dapat ditangani. Kemudian cuma setelah itu masih ada following up treatmentnya tuh beberapa kali sehingga kita nggak bisa tetap masih stay gitu. Karena kalau gitu kita misalnya kita keluar aja itu kita nggak bisa masuk lagi gitu. Jadi untuk following up treatment kita terpaksa stay waktu itu. Ini kan ketika di Malaysia memang ini adalah satu keadaan yang mengharuskan karena lockdown. Saudi Arabia lockdown, Malaysia juga lockdown. Jadi selama di Malaysia tuh ngapain aja keluarga? Nah itu dia Ada gimana guys? jalan-jalan nggak? Selama di luar negeri. Nah jadi gini, pertama kan Ketatnya itu. kalau apa namanya awal-awal kan masih parah banget ya udah pasti di rumah kan. Iya. Jadi kontennya di rumah, apa di rumah. Literally gitu kan. keluar pagar di depan ada polisi Ada tanya mau polisi semua kemana. army. Jadi yang keluar rumah belanja kebutuhan aja cuma 1 orang boleh. Dan itu harus ayahnya doang. Dan Cuma suami boleh doang. kepala Terus keluarga. kalau lebih dari jam 12 malam langsung ditahan. Itu Iya. misalnya kayak pakai masker turun dikit doang kena denda kayak gitu. Jadi ketat banget di sana ya kan. Nah, tapi pas
pandemi Sampai itu. pernah kita itu ya, kan kita tetap konten dalam rumah. Pas upload kan sinyal kurang bagus, jadi kita keluar lah. Tapi Keluar sebentar. pas itu keluar, dia Iya, keluar. deket doang gitu. Jam 8 malam, Iya. ternyata ada jam malam. Ah. Jadi pas keluar diketok sama polisi. Dibawa ke kantor polisi. Dia apa di kantor polisi tuh diapain? Penyuluhan gitu ya. Wah, seketat itu kalau di Malaysia ya. Terus apa yang dilakukan di Malaysia ngapain tuh Nah, pas ceritanya? agak udah kebuka dikit, udah boleh agak olahraga, barulah kita mengenal yang namanya golf. Soalnya kan golf tuh kalau masalah pandemi dia berjauhan kan. Iya. Social Nggak- distancing. nggak Salah satu main sport social yang distancing. buka duluan. Iya, Bukan iya, iya, duluan. karena outdoor tempatnya Iya. besar Kita ya. sebenarnya semua nggak bisa main golf, tapi Aha. Pak Halilintar itu waktu dia 13-14 tahun junior champion. Oh. Nah jadi setelah 36 tahun nggak main golf, karena itu nggak bisa ngapa-ngapain yang lain, yuk kita main golf. Jadi belajar, ya. Tapi alhamdulillah ini semua anak-anak pada sungguh-sungguh, jadi baru sekitar 6 ini sih bulan paling jago. ikut turnamen langsung menang. Wah. Di Abu Dhabi nomor 1. Iya, kemarin di Kita sama Katan juga dapat hari award ini, juga. Kemarin hari ini Katan lagi nomor, turnamen. iya sekali. Kemarin Katan nomor 3. Tapi jadi kita beli ring basket, kita beli juga Segala macam. Untung rame ya kalian kan. Kalian ini Jadi udah keluarga seru. saling mensupport satu dengan yang lain indah sekali loh. aku Betul, bilang. kita ngelihatnya di sini energinya sangat luar biasa, Positif Sobat ya, Abian. ya. Satu sama lain saling mensupport. Aku sampai merinding loh bahwa tidak banyak keluarga seperti ini, apalagi dengan jumlah keluarga yang sangat banyak. Pantesan ini tidak menjadi masalah kalau pergi kemana-mana termasuk ke 120 negara. Tapi pertanyaan aku, dengan 11 anak, 2 orang tua, 13 totalnya. Kalau naik pesawat, kelasnya bisnis apa ekonomi sih biasanya? Tergantung, Ini pertanyaan aku. Jadi keadaannya juga kadang nggak available bisnis kita naik ekonomi. Kayak kemarin pulang, Iya. itu kan penuh Tidak flight jadi soal ekonomi ya, kita. Nggak masalah. Suatu hari kita pernah naik bisnis ya semua, tapi seatnya cuma ada 12, jadi satu orang di ekonomi. Siapa? Siapa yang di ekonomi? Waktu itu siapa yang di ekonomi itu dengan Apa nih? kebagian? Bukan. Muntas ya? Siapa Atau nggak yang badannya masih pendek Masih kan? kecil ya, biar nggak Mama sombong. tahu nggak? Saya itu paling suka sama Atta Halilintar itu attitude-nya. Wajar kalau attitude-nya Atta itu sangat bagus sekali karena mamanya itu mendidik anak-anaknya untuk bisa Luar legowo dan biasa. menerima. Betul Luar sekali. biasa. Ya. Tapi dari saya juga penasaran sekali karena kan Umi punya anak-anak banyak banget ya. Dengan banyak seperti ini, kalian punya teman-teman juga nggak sih di luar Ya, yang apakah cuma kumpul temennya ini aja? bareng, main bareng, atau cukup dengan satu keluarga ini Ya. aja? Oke. Kita selama keliling, Semua punya teman. iya selama keliling negara teman kita ada yang dari luar negeri di mana aja, dari Mesir, dari Arab, Amerika, Eropa. Mereka sangat semua. suka Jadi berteman, nggak sangat terbatas suka socialize. waktu, nggak terbatas umur, nggak terbatas. Jadi main bareng juga sama mereka. Pernah nggak sih kalian kayak misalkan kesel-keselan satu sama yang lain? Oh iya dong. Kita nggak jambak-jambakan. Kita nggak berantem juga. Kita tahu nggak main fisik. Nggak main fisik, nggak main Kayak di lirik Ziggy Zaga kita. Tapi gini. Orangnya paling gini nggak main fisik. Itu kalau jadi yang Tapi penangannya siapa? kita salurkan, jadi kita rame-ramenya udah kita debatnya debat bikin ini aja, bikin karya. Jadi kalau misalnya debat-debat, oke kita bikin karya aja, bikin apa nih? Jadi aku mau Sharing gini, aku mau micu-micu gitu. gitu ya? Iya. Jadi kalau kita di Malaysia itu meja makannya harus gede banget dong. Iya. Aku jadi pengen punya anak 12. Banyak banget, Wih, 12 sudah aja, 11 sudah banyak banget loh. Iya kan, Tapi sama. kita mau kasih lihat ya buat Sobat Abian di rumah, ini keluarga Gen Halilintar kemarin juga memberikan kejutan ketika alhamdulillah bisa pulang ke Indonesia, memberikan kejutan untuk Atta Halilintar, Aurel dan juga Amina. Gitu. Gen Halilintar pertama kali ketemu Baby Amelena Cek. Amina. Mami gimana punya cucu? Seneng gak, Mam? 16 bulan. Kalian tuh ya kalau ngasih surprise tuh ya seru banget, bukan karena udah lama gak ketemu, tapi sekalinya datang banyakan ya. Kalian memang gak ngasih tahu kedatangan ke Aurel sama Atta saat itu? Enggak sama sekali. Enggak sama sekali. Jadi tadi itu kan udah ada Atta sama Nur ya, saya manggilnya Nur. Jadi pas pertama kali kita surprisein Atta dulu. Jadi Atta kita ajak keluar dari rumah melalui seseorang, terus kita surprisein, tapi dia kaget banget. Terus setelah itu dia bilang sama Aurel bahwa kita akan kedatangan tamu. Jadi
orang-orangnya juga kaget banget. Itu videonya coming soon. Nah, videonya tuh coming soon, belum keluar yang Atta kita surprisein itu. Pertama kali ketemu banget. Pertama kali ketemu dia, hah, oh itu. Nah, Jadi dia double di YouTube surprise. Dan Halilintar. Double surprise ya. Double surprise. Dia bilang apa saat pertama kali ketemu lagi setelah hampir 2 tahun setengah nggak ketemu? Kok ada di sini? Apa gitu kayak gitu? Kok ada partai? Gitu. Terus tau nongol satu lagi, hah? Lah, gitu kan. Tapi Umi Abi nggak ada kan? Gitu. Tiba-tiba kita terakhir dia lagi foto, tau kita nongol di belakangnya. Di fotonya tau ada kita. Lah. Emang Mama buat ceweknya berapa orang, cowoknya berapa orang? 6 cowok, 5 cewek. Tanggapannya kalau Aurel sendiri akhirnya ketemu lagi ya, tapi kan ketemu ini kan lagi. surprise ya, Iya, iya. dengan keluarga besar apa Aurel? Seneng bilang banget, apa? kaget. Kaget banget, nggak nyangka aku speechless gitu. Kalau Beneran? Kakak nggak dikasih tahu abang? Enggak, nggak dikasih tahu. Ya ampun, jadi surprise Itu ke rumah kan, ke rumahnya Atta Aurel. iya, ke rumah. Berarti kan juga tidak mempersiapkan makanan. Akhirnya makan di mana tuh dengan keluarga banyak begini? Oh akhirnya karena ini kan pasti rindu masakan Indonesia ya. Yaudah Bang Atta pesen masakan Padang. Kakak kita orang Jawa juga. Tapi kan kita udah gak makan nasi, jadi kita makan lagi rendang sekali nggak pakai nasi. Waduh, rasanya strong banget ya kalau tanpa nasi ya. Tapi gimana sih rasanya Mama Geni akhirnya menjadi seorang nenek? Nenek, punya cucu. Betul. Nah, mungkin ada juga seorang yang merasa, aduh nggak mau dipanggil nenek kok berasa tua gitu ya. Tapi kalau kita yang Pak Halilintar selalu ajarkan kepada kita tuh dengan berjalannya momen sampai kita mencapai suatu tahap menjadi nenek, kita melahirkan satu generasi lagi cucu, itu yang perlu sekali tanamkan adalah rasa syukur. Jadi jangan sampai kita hanya memuja-muja cucu, tapi kita lupa memuja siapa yang menciptakannya. Gitu ya. Jadi betapa sekarang kamu udah punya cucu, ingat gitu ya. Dan kepada yang menciptakannya dan juga tentunya terlalu amat rasa syukur dan sayang banget ya. Aminah itu spesial banget anaknya. Cucu itu. Jadi berbeda dari yang lain. Tentunya saya happy banget. Saya udah mimpi 2 kali. Gimana? Aminah datang ke Madinah, saya udah gendong-gendong. Saya bangun, lah mana Aminahnya? Oh, gitu. ke bawah mimpi ya. Iya. Tapi kenapa kan ini baru pulang ke Indonesia, udah lama gak ketemu Atta, kok Atta aja malah pergi liburan? Jangan. It's okay, gak apa-apa. Nah itu dia karena surprise, jadi kan Atta nggak tahu. Iya, betul. Ya mami kita nih Jadwal liburan udah lama mau ya Mama, di luar negeri. surprisein dia karena Aurel itu kepengen ke Italia itu udah sejak Udah lama emang. Jadi mau hadiah ulang tahun ya, oke nggak apa-apa sayangan. Yang penting kan sebentar perginya, ntar lagi pulang. Oh, berapa lama di Italia katanya mereka? Sebentar nggak paling ya. Lama paling. Ah, Nanti oke. ya, pokoknya gitu deh, sebentar lagi. Jadi Sebentar mereka lagi memang pulang. karena jadwalnya sudah ada jadwal liburan, mau tidak mau mereka juga harus pergi ya. Tapi kalau keluarga Halilintar tuh kalau di Jakarta memang ada rumah juga dong pastinya ya? Ada. Oh, oke. Kamarnya berapa sih kalau boleh tahu? Di Jakarta ini. Kalau dulu ya, Iya. kalau dulu pernah dipisah, ada rumah boys, ada rumah girls. Jadi rumahnya pisah. Nah, tapi karena mungkin kata papa tuh karena kita agak distance, jadi kurang Dekat. Jadi morning briefingnya rada susah. Kan kita setiap pagi morning briefing. Oh, ada morning briefing setiap pagi. Ada. Ngomongin apa? Kayak apa itu? Morning briefing ini kita duduk rame-rame, kita ngobrol. Jadi ngobrolnya itu discuss Satu keluarga gitu semua ya ya Mama? satu keluarga Apa aja yang dilakukan, apa aja yang mau dilakukan hari ini. hari itu. Wow. Apa yang mau Problemnya apa yang mau curcol apa yang mau curcol. gitu. Dan kita Tapi yang juga paling penting orang tuanya itu menge-charge ulang penanaman ketuhanan. Wow, setiap pagi. Setiap pagi. Dan kita Cara juga punya Mama night memberikan review. uang jajan sama anak-anak gimana Mah? Nah ini saya dari kecil nggak pernah kasih mereka uang jajan. Even ke sekolah mereka nggak pakai uang jajan, jadi bekal tuh dari rumah. Bekal dari Nah rumah. sekarang kan mereka udah punya penghasilan, Ya. ya jadi mereka udah ngerti lah gimana yang mesti dipakai, mana yang Perencanaan mesti keuangan disimpan. masing-masing. Ya, Tapi ini Bagus, sudah yang diajarin harus mandiri ya, sayang. dicontoh bahwa setiap pagi ada momen untuk berkumpul keluarga untuk ngobrol rencana hari ini kalian masing-masing mau ngapain. Iya, iya. Kemudian kembali menanamkan ketuhanan yang tentu Iya. saja tidak boleh dilepaskan dalam Iya, segala iya. aspek Kayak kehidupan. ngecas baterai handphone Aduh gitu. keren banget sih, pantesan kompak banget ya. Keren. Coba buat Mama Geni apa yang ingin disampaikan untuk cucu tercinta? Mau bilang apa sama Aminah? Oh ya Aminah, Aminah itu sebagaimana namanya adalah Aminah, seperti nama Siti Aminah itu nama ibunda Rasulullah. Jadi itu adalah semulia-mulia wanita yang melahirkan sehebat-hebat insan sepanjang zaman. Jadi harapan kami Aminah juga menjadi sebaik-baik wanita yang bertakwa, yang akan memberi kebaikan kepada semua orang. Amin.
Kemarin lagi heboh ini kan ada Citayam Fashion Week. Ternyata sebagai keluarga Gen Halilintar yang juga selalu ikut tentang perkembangan konten apa yang viral di media sosial, mereka juga sempat ikutan. Kita mau kasih lihat seperti apa gaya Gen Halilintar dalam Citayam Fashion Week. Jadi waktu itu lagi Jumatan di Masjid Istiqlal. Iya. Kedua lama nggak Istiqlal ini. Akhirnya pengen mampir Jadi Istiqlal ya. Jumatan tiba-tiba pas baru pulang ada lewat tempat dulu Mami Dedi sering lewatin yaitu Sudirman. Iya kan Dan ini di situ kuliahnya Salemba UI ya, jadi short nyampe. ya sekalian kita lewat kan katanya juga lagi hits. Ada Citayam Fashion Week lah segala. Jadi kita ikutan mampir ngelihat vibe-nya. Terus apa yang dilihat di sana tuh? Ketemu seru banget. Seru ya. Banyak orang-orang yang berfashion di Melihat keluarga ini. Tapi keren loh itu kan mengekspresikan diri sendiri. Pasti. Melihat keluarga ini juga kekompakannya sangat luar biasa. Bagi seorang Mama Geni memiliki keluarga seperti ini. Arti keluarga buat Mama Geni seperti apa? Keluarga. Jadi kalau kita setiap hari itu kita selalu menyampaikan pada anak untuk kita selalu setiap hari bersungguh-sungguh berusaha memperbaiki diri. Jadi kalau kita memperbaiki diri, mudah-mudahan kalau keluarga pun diperbaiki, maka nanti banyak-banyak keluarga memperbaiki, jadi akan ada Hasil yang baik. tempat yang lebih baik, daerah yang lebih baik, kota lebih baik, negara yang lebih baik. Nah gitu. Jadi intinya selalu membawa positive vibes gitu ya. Iya, betul pastinya karena keluarga yang maju juga dimulai dari unsur terkecil adalah unsur keluarga. Betul. Dan jangan pernah melupakan keluarga karena keluarga adalah penghubung antara masa lalu kita dan masa depan kita Betul yang akan banget. selalu menemani sampai Iya. kapanpun. Tepat Kita akan sekali. kembali sesaat lagi tetap di Pagi Pagi.